Ayo, kayu terus rakitnya. Kita pasti sampai duluan deh. Jangan sampai Iqbal dan Akbar menyusul rakit kita nih, Tun. Bermain rakit di sungai seperti ini sudah jadi kebiasaan kami di saat libur sekolah, Sobat Bolang. Maklum ya, namanya juga anak kampung. Meski cuma modal beberapa potong bambu yang diikat, kami tetap senang dan gembira. Kami sangat bersyukur kampungku di Lamno ini punya aliran sungai yang jernih dan indah. Airnya seger banget. Ciuy, ini baru namanya ngebut. Asik. Waduh, si Akbar kenapa tuh? Makanya Bar, jaga keseimbangan dan konsentrasi dong. Biar rakitnya seimbang dan bisa ngebut. Sudah cukup ya bermainnya. Kita harus segera sampai di Sungai Deras nih. Ini dia tempat paling asik untuk cari ikan kerling. Waktunya beraksi, teman. Kalian mungkin masih bingung ya, seperti apa sih ikan kerling itu? Setelah kami dapat nanti, pasti aku kasih tahu deh. Cari ikan ini sebenarnya cukup sulit, kawan. Karena ikan ini liar, cepat banget gerakannya. Selain gesit di air, ikan ini juga pandai bersembunyi di antara bebatuan. Malah bisa berenang ke arah hulu alias kuat melawan arus. Hebat kan? Doakan kami dapat banyak ikan ya hari ini. Soalnya kita nggak bisa setiap saat mencarinya. Harus menunggu musim kemarau panjang dan air yang sangat jernih. Kerling, di mana sih kamu ngumpetnya? Nih, buat kalian yang penasaran seperti apa wujud ikan kerling. Begini aslinya, mirip ikan mas ya. Dia memang masih satu keluarga dengan ikan mas yang biasa kita lihat di kolam dan di akuarium. Cuma mereka lebih kuat dan terkenal lincah berenang. Kalau soal rasanya, jelas lebih enak dibanding ikan mas. Lihat, si Akbar berhasil dapat satu tuh. Dia emang paling juara deh kalau soal cari ikan begini. Wah, Atun juga dapat tuh. Syukurlah kami dapat beberapa ikan. Panah yang kami buat kemarin ternyata nggak sia-sia. Menu makan malam kita sudah aman nih Sobat Bolang. Tinggal minta tolong ibu untuk dimasak di rumah. Inilah hamparan sawah di kampungku, kawan. Kami juga dikenal sebagai penghasil beras terbesar di Aceh Jaya. Kebetulan, sekarang sudah mulai musim tanam padi. Jadi sawah paman harus diratakan sekali lagi atau kita biasa menyebutnya pasebon tanah. Pasebon adalah salah satu alat pendukung bajak sawah cara tradisional yang terbuat dari batang pisang, teman. Banyak ini nanti ada bentuk kamu. Ya, teman sudah. Ya, ayo. Boy, buka di kana makan dari. Jelas. Dengan permukaan batang pisang yang halus dan kuat,
ratakan tanah sisa bajak sawah jadi lebih mudah loh. Kata paman, supaya lebih gampang dan cepat, pasebon sawah harus dilakukan secara gotong royong. Ayo dong, mana tenaga kalian? Kok lambat sekali? Anggap aja ini sekalian olahraga ya Atun, Akbar dan Iqbal. Biar sehat dan sekaligus sawah paman jadi rata tanahnya. Anak Indonesia nggak boleh takut kotor ya. Harus semangat membantu siapapun yang butuh pertolongan. Oh iya teman, kapan-kapan mampir ke sini deh. Biar kami ajak kalian serunya main di sawah. Iya, ayo luncur. Sejuknya angin di bukit bikin tambah semangat nih. Teman, kami memang paling bersemangat kalau main seluncuran di Bukit Gundul. Saidi, Malun, dan Aji juga paling senang kalau diajak main seluncuran kelapa. Bahan-bahannya pun mudah didapatkan. Hanya batang pohon kelapa yang sudah mulai tua sebagai papan seluncuran. Nah, makin rame nih sobat pulang. Makin rame makin seru dong pastinya. Wih, ternyata meluncur di sini lebih susah dan menantang ya teman-teman. Walaupun rumputnya empuk, kita tetap harus waspada supaya tidak jatuh terguling. Kemiringan bukitnya pun lebih terjal, sehingga kami jadi meluncur semakin kencang. Wus, wus, wus. Tugas pertama kami hari ini adalah membantu Paman Ardi mengobati sapi kesayangannya yang sakit mata, kawan. Nah, kata Paman Ardi, obatnya yang paling mudah adalah pohon boga ini. Bagian yang akan kita pakai bukan batangnya atau daunnya ya, tapi getahnya yang akan kita olesi ke mata si sapi atau lembu. Ini dia bentuk tanaman boga, kawan. Mirip keluarga kaktus yang batangnya keras dan berduri. Mengambilnya nggak perlu banyak-banyak. Kata paman sih, sekitar 1 atau 2 kali oles saja sudah cukup mujarab. Yuk, langsung kita berikan ke lembu paman. Biasanya siang begini, ia beristirahat di sawah kering. Ya ampun, aku salah perkiraan nih. Ternyata siang ini banyak sekali lembu-lembu yang sedang beristirahat di sawah kering. Ayo, kita cari lembu Paman Ardi yang lagi sakit mata. Periksa satu-satu ya. Ini sih ibarat mencari jarum di tumpukan jerami. Sobat bolang, aku mau berbagi sedikit tips supaya sapi atau lembu tidak lari saat kita dekati. Terutama untuk sapi liar seperti ini ya. Caranya, kalian harus bawa plastik putih dan sedikit garam seperti kami. Suara plastik yang kita genggam akan menarik perhatian si lembu. Nah, kalau sudah dekat, baru deh oleskan garam ke mulut mereka supaya tenang dan jinak. Rasa asin adalah rasa yang paling mereka sukai, kawan.
Jadi aman deh, kita periksa matanya satu-satu. Teman-teman, lihat nih. Sepertinya aku menemukan lembu paman yang sakit mata nih. Tuh, lihat. Di mata lembu ini seperti ada kabut putihnya. Kalau dibiarkan, nanti pasti akan kena sakit mata. Atau istilah pertaniannya, pink eye. Kasihan kan kalau lembu ini sampai buta dan kehilangan nafsu makan. Kita oleskan getah tanaman boga tadi menggunakan daunnya, kawan. Gak perlu pas di tengah mata sih, karena saat lembu berkedip, cairan getah akan menyebar dengan sendirinya. Oke, misi pertama selesai. Kita lanjut yuk Sobat Bolang.